Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari, mengkritisi, dan meluruskan ceramah dari Ketua Robitoh Alawiyah. Video ini video yang baru, belum ada sehari diupload oleh channel Habib itu sendiri. Ada kesalahan fatal Taufik Assegaf dalam membacakan ayat 176 dari surat Al-A'raf. Dan entah kenapa, ketika saya cermati para kabib-kabib Alawi ini ketika membaca redaksi Arab, tidak harus Al-Quran, tidak harus hadis, pokoknya sesuatu yang redaksinya Arab, ini lidahnya kayak kesulitan. Jadi saya merasa sangat ragu ketika mereka itu keturunan Arab. Karena seharusnya ketika memang benar-benar keturunan Arab, tentu redaksi Arab itu sudah menjadi bahasanya. Nah, ketika sesuatu sudah menjadi bahasanya, maka sangat aneh ketika bahasanya sendiri tapi terasa kaku untuk melafadzkannya. Tidak Taufik Assegaf, tidak Habib Umar, ya, siapa itu Hafid Umar, kemudian Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Husain Ba'akil, hampir rata-rata kabib-kabib Alawi yang ada di Indonesia ini terasa kesusahan ketika melafadzkan redaksi Arab. Nah, ini saya mengkoreksi lagi, saya meluruskan lagi apa yang dibaca oleh Taufik Assegaf. Ini ayat Al-Quran soalnya. Taufik Assegaf ini membuang satu kalimat, kemudian mengganti satu kalimat yang kalimat pengganti itu tidak nyambung dengan konteks ayat. Kemudian Taufik Assegaf membaca ayat terusannya ini dengan bacaan yang aneh, horib, tidak nyambung sama sekali dengan redaksi ayat yang aslinya. Maka untuk seluruh penonton video saya akan meluruskan ayat yang benar yang dibaca oleh Taufik Assegaf. Nah, seperti apa kesalahan Taufik Assegaf dalam membaca ayat 176 dari surat Al-A'raf? Alangkah baiknya kita simak dulu cuplikan videonya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Semua kalimatnya dicatat oleh murid-muridnya. Bahkan dia tahu Sirullahil A'zam. Tapi dia jual itu semuanya, kemuliaan yang Allah berikan dengan urusan duniawi. Suruh doakan Nabi Musa, didoakan Nabi Musa jelek. Akhirnya Allah keluarkan lidahnya menjulur sampai ada di dadanya, sampai mati su'ul khotimah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlal al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathal kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tadhkur yalhath. Semua orang alim yang enggak ngamalkan ilmunya, maka dia dan Bal'am sama. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlal al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathal kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tadhkur yalhath. Semua orang alim yang enggak ngamalkan ilmunya, maka dia dan Bal'am sama. Dari video yang baru saja kita saksikan, Taufik Assegaf membaca surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah
Famasaluhu kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhath au tatsrukhu yalhath. Sudah sampai situ saja ya. Jadi artinya ayat ini, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika engkau membiarkannya, ia mengulurkan lidahnya juga. Ini Taufik As-Syekab itu kan lagi berkisah terkait Bal'am bin Ba'urah. Orang yang dulunya ulama, muridnya ribuan. Bahkan segala ucapannya itu dicatat oleh para murid-muridnya. Betapa mulianya Bal'am bin Ba'urah pada saat itu. Tetapi Bal'am ini lebih cenderung memilih dunia, sehingga kehidupannya dihinakan oleh Allah. Bahkan lidahnya menjulur sampai ke dada. Nah ini sayang sekali ketika Taufik As-Syekab membaca ayat yang berkaitan dengan itu, Taufik As-Syekab mengalami kesalahan fatal. Kesalahan yang pertama adalah walau syi'na larofa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Jadi memakai hamzah kha lam dal, akhlada. Taufik As-Syekab membacanya walakinnahu ahlal ardi. Lah ini salah fatal. Kenapa? Lafadz akhlada yang di situ merupakan fi'il madhi dari wazan af'ala. Ini kemudian dirubah menjadi ahlal ardi. Ahla itu fi'il, itu kalimat isim ya. Kalau ahla itu kalimat isim, ahlal ardi berarti nyambung itu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Lah ini terlalu fatal kesalahannya dan maknanya menjadi tidak nyambung. Ahlada itu artinya condong, sementara ahlal ardi itu artinya menjadi ahli dunia. Kalau ahli dunia dan condong pada dunia, lah ini kan ya beda jauh. Bahkan ketika kita mengganti redaksi ayat, walaupun maknanya hampir mirip pun tidak diperbolehkan, apalagi ini berani mengganti lafadz akhlada ya. Akhlada diganti dengan ahla. Ini salah fatal, fi'il diganti dengan isim yang artinya sangat beda jauh. Kemudian yang kedua, Taufik menghilangkan ilah. Ilah itu huruf jar itu. Ilal ardi. Redaksi ayat yang benar itu kan akhlada ilal ardi. Ada huruf jar yang masuk kepada lafadz al-ardi. Sehingga al-ardi itu dibaca jar kemasukan ilah. Nah, berarti kesalahan dua, fatal ini, fatal menurut saya. Kemudian, apa sih artinya? Sehingga fatal salahnya ketika walakinnahu ahlal ardi. Ini artinya tetapi dia ahli bumi, ahli dunia. Lah ini kan nggak nyambung. Tetapi dia ahli dunia. Kalau walakinnahu ahlal ardi, artinya tetapi dia ahli dunia. Lah ini gimana, repot kan? Lah, ayat yang benar walakinnahu akhlada ilal ardi artinya tetapi dia condong kepada dunia. Artinya lebih memilih dunia. Lah ini baru redaksi ayat yang benar. Kemudian yang tidak kalah fatalnya dalam membaca intahmil alaihi yalhath au tatsrukhu yalhath. Di situ intahmil alaihi yalhath itu masih bisa didengarkan bacaan Taufik As-Syekab. Tetapi pada saat au tatsrukhu yalhath ini kayaknya membacanya beda banget. Entah apa yang dibaca oleh Taufik As-Syekab. Yang jelas bukan au tatsrukhu yalhath,
Penonton juga mungkin kalau mengulang-ulang video yang tadi Taufik baca, ini susah menyimpulkan apa yang dibaca Taufik Asegaf sebenarnya. Beda jauh dari Autat Ruhuyal Hath, itu beda jauh. Nah ini Taufik Asegaf itu sedang membaca ayat Al-Quran atau lagi membaca mantra sehingga pendengarnya ini sampai tidak bisa memahami apa yang dibaca Taufik Asegaf. Saya katakan berkali-kali, menjadi penceramah itu silahkan. Siapapun boleh menjadi penceramah dan siapapun boleh berdakwah. Tetapi ketika tidak memiliki kualitas, sebaiknya berhenti. Sebaiknya berhenti memberi pelajaran kepada para jamaah. Kenapa? Ya karena tidak satu kali, dua kali. Orang yang di-branding sebagai ulama, orang yang katanya ilmunya luas, tetapi tidak satu kali, dua kali melakukan kesalahan membaca ayat Al-Quran, bahkan berani merubah redaksi ayat Al-Quran. Saya tidak menyalahkan seseorang itu salah. Saya juga tidak menyalahkan seseorang itu lupa. Tetapi seorang penceramah ini alangkah baiknya hati-hati. Materi yang akan disampaikan ya dihafal dan dipahami dulu. Sehingga pada saat disampaikan kepada para jamaah, ini tidak ngaco. Lah kalau lagi-lagi ngaco, ketahuan orang yang teliti, ketahuan orang yang jeli, maka ketahuan pula kualitas penceramah tersebut. Lah ternyata seringkali melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Banyak kesalahan Taufik Asegaf dalam membaca ayat Al-Quran itu banyak, nggak satu kali, dua kali. Dan ketika dikoreksi oleh publik, maka alangkah baiknya menjadi pelajaran yang berharga untuk lain kalinya agar Taufik Asegaf ini lebih hati-hati. Sehingga apa? Tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kalau ceramah, kemudian dikoreksi, ketemu lagi salahnya. Ceramah, dikoreksi lagi, ketemu salahnya lagi. Maka rasanya aneh kalau saya harus menganggap orang yang selalu melakukan kesalahan dalam menyampaikan ilmu, kemudian saya sebut sebagai ulama. Itu loh masalahnya. Jadi, dalam hal ini, saya tidak merendahkan siapapun, tetapi yang saya luruskan adalah redaksi ayat Al-Quran. Redaksi ayat Al-Quran dibaca oleh siapapun, ini harus persis seperti apa yang tertulis. Jangankan sampai merubah kalimat, menambahi sekedar satu huruf saja, misalkan wawu atof, saja tidak diperbolehkan. Apalagi sampai membuang fi'il, kemudian mengganti dengan kalimat isim, kemudian membuang ilah sampai ilahnya tidak ada, seperti tadi yang dibaca Taufik Asegaf. Kemudian intahmil alaihi yalhath au tatsrukhu yalhath, di situ sangat susah ditengatkan apa sih bacaan Taufik itu, tidak menyasar dari bacaan autat rughuyal hath, itu tidak menyasar sama sekali, sehingga saya putar berkali-kali pun saya bingung sebenarnya yang dibaca Taufik itu apa gitu loh. Nah cuma kalau kita melihat dari peruntutan ayatnya dari awal, yaitu surat Al-A'raf ayat 176, tapi membacanya beda banget dari redaksi aslinya. Dan untuk muhibbin, lagi-lagi ketika junjungan Anda saya koreksi, ya jangan marah. Terima saja. Karena sebuah kebenaran, mau Anda salahkan. Misalkan saya meluruskan junjungan Anda tidak terima, kemudian menuduh saya yang tidak. Ini salah fatal Anda. Seharusnya Anda berterima kasih. Dengan dipertontonkan kesalahan bacaan Taufik Asegaf, ini menjadi pelajaran untuk yang lain yang sempat menghadiri ceramahnya Taufik Asegaf, begitu menonton video saya,
wah ternyata tadi bacaan Pak Taufik Asikap salah, yang benar seperti yang disampaikan oleh channel Zahwa Angelia. Nah, kalau Anda sudah bisa menerima semacam itu tandanya Anda sudah mulai membuka hatinya untuk menerima ilmu baru. Tapi kalau Anda dengan junjungan Anda dikoreksi, diteliti, disalahkan karena memang bacaannya salah, kemudian Anda tidak terima, mencak-mencak, Anda memang orang yang tidak layak mendapatkan ilmu yang lebih. Sementara orang yang luas ilmunya adalah orang yang bisa menerima ilmu dari manapun ilmu itu datangnya. Tak peduli entah dari kiai, entah dari bukan kiai, entah dari anak jalanan sekalipun. Ketika itu ilmu, ya apa salahnya kita terima? Iya kan? Nah ini baru orang yang bijak. Tapi kan cenderung manusia tidak. Ketika Anda sudah kadung menjadi muhibbin para kabib, kabibnya dikoreksi, walaupun memang salah, Anda cenderung tidak terima. Jurus Anda bisa membela dengan pembelaan yang framing nanti. Nah, ini tidak betul, tidak dibenarkan. Terimalah ilmu jika memang ilmu itu benar. Dan yang disampaikan itu memang benar. Nah, sebuah kebenaran ini tidak bisa dibantah dengan cara apapun. Itu loh. Mau dibela ketika walakinnahu akhlada ilal ardi, dibaca walakinnahu ahlal ardi. Ya, mau membela dengan cara apa? Wong di situ merubah lafaz ahlada dengan lafaz ahla, menghilangkan ilah. Nah, ini jangan dibela. Kalau dibela sama saja Anda menampakkan kebodohannya. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Dan khusus untuk Ketua Robitoh Alawiyah, ini hendaknya lebih giat lagi dalam belajar. Jangan gengsi, karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Walaupun sudah tua, kalau merasa belum begitu pintar ya menuntut ilmu lagi. Jangan gengsi, walaupun sudah menjadi penceramah, sudah punya banyak jamaah. Ketika merasa ilmunya masih dangkal ya cari lagi ilmunya sehingga tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang itu. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.